Ternyata ketika kita galbay Shopee selama 1 tahun bisa auto lunas. Nah, di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang dari pertanyaan teman-teman semuanya yang menanyakan tentang masalah galbay Shopee ini khususnya ya. Jadi ada informasi dan juga berita katanya ketika kita itu berhasil galbay Shopee selama 1 tahun, hutang kita bisa auto lunas. Nah, di sini saya mau bahas buat kalian karena memang menjadi hal yang menarik juga. Apakah benar hal seperti itu? Apakah memang Shopee itu mengincar dikirimin paket COD terus jadi dihitung terus kemudian hutang kita jadi lunas gitu? Di sini saya mau bahas ya karena banyak yang menanyakan juga terhadap masalah galbay Shopee ini. Oke, jadi banyaknya pertanyaan galbay Shopee ini yang saya pengen jawab juga yaitu tentang kalau Shopee itu udah nggak ada di isi lapangannya ya teman-teman semuanya. Terus kemudian yang kedua, apakah Shopee itu bakal ngirim paket COD? Sebenarnya itu tidak benar karena ya nggak bisa juga gitu kan, nanti seller yang dirugikan bukan Shopee-nya gitu. Terus kemudian yang ketiga ini yang mungkin agak sedikit seru juga yang pengen saya bahas yaitu tentang masalah ketika kita galbay Shopee selama 1 tahun itu bisa auto lunas. Jadi kalau kata saya ini berita yang tidak benar teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan hutang kita selama 1 tahun ini bisa auto lunas, ya enak gitu kan. Kita galbay aja sebanyak-banyaknya Shopee terus kemudian kita minjem lagi gitu kan. Itu nggak bisa teman-teman. Nah, jadi kenapa kok bisa seperti itu? Karena hutang itu selamanya kalau misalkan kita belum bayar gitu ya, itu pasti akan tetap ada. Kecuali kita meninggal dunia, itu bisa berpotensi dibayarkan oleh pihak asuransi seperti itu. Baru hutang kita lunas. Seperti itu. Jadi kalau misalkan setahun, 2 tahun, 3 tahun itu akan tetap ada. Jujur ada juga teman-teman saya itu banyak yang galbay setahun, 3 tahun, bahkan ada yang sampai 4 tahun pun itu dibuka lagi aplikasinya, dia tagihannya itu masih ada ya teman-teman semuanya. Di Shopee ada juga yang galbaynya udah 2 tahun setengah ya, itu masih ada sampai detik ini tagihannya itu masih ada ya. Bukan kemarin sih, 3 minggu yang lalu lah, itu dia buka 2 tahun setengah dia galbay di Shopee ya, tetap tagihannya masih ada tuh rincian penagihannya segini dan utangnya segini, rincian hutangnya kapan dan yang lain sebagainya itu masih ada dan hutangnya tetap ada teman-teman ya. Jadi belum bisa juga. Terus Bang, tapi kan nanti bisa aja pinjol ini mengklaim asuransi dari nasabah tersebut. Jadi utangnya udah dibayarin oleh pihak asuransi. Nah, masalah klaim pinjol tersebut itu mengasuransikan dan yang lain sebagainya, kita sebenarnya tidak tahu ya. Jadi buat yang gembar-gembor asuransi dan yang lain sebagainya, saya tanya dulu, kamu galbay di pinjol, oke? Kamu tahu nggak asuransi jiwa kredit kamu tuh di asuransi mana? Itu banyak yang nggak tahu karena memang pinjol itu sendiri tidak memberitahu asuransi tersebut. Dan kalian harus tahu ya, mengklaim asuransi itu tidak semudah yang kalian pikirkan. Mengklaim asuransi itu tidak segampang yang ada dalam ucapan doang. Karena memang ribet banget teman-teman ya. Contohlah asuransi kecelakaan mobil gitu ya, mobilnya kebaret, buat kalian mungkin punya kendaraan, terus kemudian ada asuransi gitu kan, susah banget ngeklaimnya. Itu pun harus bayar sekian. Nah, begitu juga masalah pinjol. Ketika asuransi hidup, asuransi kerja, dan yang lain sebagainya juga itu agak susah. Kecuali mungkin asuransi ini ya, asuransi kesehatan mungkin agak sedikit mudah. Seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya, benar atau tidak ketika kita galbay Shopee selama 1 tahun bisa auto lunas, itu nggak bisa ya. Ujuk-ujuk lunas gitu, nggak ada. Kecuali kita memang udahlah galbay aja selamanya gitu ya. Sudah, kalian ya dianggapnya lunas gitu aja karena memang kalian sudah nggak ada tuntutan lagi untuk pengen bayar seperti itu, oke? Tapi itu kan hak kalian, itu pilihan kalian. Ada juga yang pengen suatu saat pengen ngambil KPR mungkin kan nanti biar nggak mau sulit. Ada juga yang nanti kedepannya pengen kredit motor atau kredit mobil gitu kan, pengen dilunasin utang pinjolnya, itu terserah kalian, hak-hak kalian. Yang paling terpenting adalah saya sendiri selalu bilang jangan memaksakan bayar hutang pinjol dengan cara gali lubang tutup lubang atau membayar pinjol dengan pinjaman yang lain. Itu hal yang sangat saya larang ya. Kalau masalah mau bayar atau tidak itu adalah hak dan prerogatif teman-teman semuanya. Oke, saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.